Tidak semua rumah sakit menyelamatkan nyawa. Beberapa hanya berpura-pura masih hidup. Malam itu, seorang ibu hamil tua hampir melahirkan, dan satu-satunya tempat yang ia temukan adalah rumah sakit yang seharusnya sudah lama ditinggalkan. Halo, selamat datang kembali di Rasen Story, di mana setiap kisah harus diceritakan. Hari ini malam Jumat, ditemani dengan petir dan hujan, kita akan menceritakan sebuah kisah dari Mbak Rani. Serem-serem gimana ini, tapi ya selamat mendengarkanlah. Semoga teman-teman sekalian ketakutan. Malam itu hujan turun deras. Jalan desa yang gelap, berlubang dan sepi, tanpa ada kendaraan yang lewat satupun. Mbak Rani yang sudah hamil 9 bulan merasakan kontraksi yang semakin sering. Mas Bima, kayaknya sekarang deh waktunya. Mas Bima panik. Dengan segera Mas Bima menyalakan motornya, membonceng Mbak Rani sambil ditemani oleh gemericik hujan yang membasahi seluruh tubuhnya. Sampainya di klinik desa, ternyata klinik tersebut tutup. Merasakan jauhnya rumah sakit yang ada di kota, mereka tetap menerjang hujan hingga mereka melihat sebuah bangunan besar di ujung jalan. Ada papan nama kusam di sana, tertulis rumah sakit umum. Hurufnya tinggal separuh. Lampunya yang ada di dalam masih menyala. Mas Bima membelokkan motornya masuk ke area rumah sakit, memarkirnya di depan sebuah bangunan bertuliskan unit gawat darurat. Menurunkan Mbak Rani, memopongnya menuju lorong panjang berwarna putih, bersih tapi terlalu sepi. Kemudian seorang perawat perempuan muncul. Seragamnya masih model lama, wajahnya datar tapi ramah. "Silakan Bapak, Ibu, sudah waktunya ya Bu," kata perawat tersebut. Di sana tidak ada pasien lain, tidak ada suara, hanya langkah kaki yang bergema. Mbak Rani pun dibawa ke ruang bersalin. Ada dokter datang. Usianya sulit ditebak oleh Mbak Rani. Nada suaranya tenang, terlalu tenang. Proses persalinannya berjalan dengan lancar, tidak ada keganjilan sedikit pun. Tangisan bayi memecahkan ruangan. "Selamat Ibu, anaknya sehat, selamat," kata dokter tersebut. Mendengar perkataan itu, dokter pun akhirnya keluar ruangan. Di luar, dia bertemu Bima yang pada saat itu sedang menangis. Namun bukan tangisan sedih, namun Bima menangis lega. Karena dokter itu menyapa Bima dan mengucapkan bahwa anak dan ibunya selamat. Di dalam ruang bersalin, Mbak Rani pingsan karena kelelahan. Ketika mulai sadar, Mbak Rani mendapati tubuhnya ada di sebuah ranjang dan bayinya ada di sampingnya. Sedikit menengok ke atas, Mbak Rani melihat jam dinding yang menunjukkan pukul 2:15 malam.
Namun samar-samar dia juga melihat bahwa jaringnya itu tidak bergerak sama sekali. Di lorong, sesekali dia mendengar roda ranjang yang sedang didorong. Namun di sela-sela pintu dan jendela kaca yang ada di pintu tersebut, dia tidak pernah melihat siapapun yang sedang lewat atau siapapun yang sedang mendorong ranjang. Tak berselang lama, seorang perawat datang memberikan obat kepada Mbak Rani. Perawat itu berkata pelan kepada Mbak Rani, "Istirahat saja, Bu. Besok semua akan selesai." Cahaya matahari masuk dari jendela. Mbak Rani merasa sudah lebih sehat dari seharusnya. Luka dari persalinan nyaris tidak terasa. Dokter datang kembali ke sana, ke ruangan Mbak Rani. Dokter itu berkata, "Kalian boleh pulang sekarang." Namun yang ada di pikiran Mbak Rani saat itu, tidak ada administrasi, tidak ada tagihan. Hanya satu pesan yang disampaikan oleh dokter itu, "Jangan kembali ke sini malam-malam ya. Ingat, jangan ke sini malam-malam." Lalu Mbak Rani dan Bima pun pulang dengan bayi yang selamat. Rani diminta menebus obat tambahan. Disuruhlah Bima untuk kembali ke rumah sakit itu. Namun dia sendirian, tanpa Rani yang ikut menebus obatnya. Sesampainya di depan rumah sakit tersebut, kaki Mas Bima lemas. Dia mendapati gedung rumah sakit itu terbengkalai total. Cat-cat sudah mengelupas, kaca-kaca pecah, pintu gerbangnya dirantai. Ada sebuah papan pengumuman berkarat di depannya. Rumah sakit ini ditutup akibat kebakaran. Kemudian dengan rasa penasarannya, Bima bertanya kepada warga sekitar. Kebetulan di sekitar rumah sakit yang terbengkalai itu ada sebuah warung kopi. Bima akhirnya menyempatkan diri untuk sekedar duduk dan minum segelas kopi sambil bertanya. Bapak penjual kopi itu pun menjawab, "Itu sudah lama kosong, Mas. Namun masih sering ada yang datang malam-malam." Heran saya juga, Mas. Kemudian tanpa disengaja, Bima menemukan sebuah foto dokumentasi lama rumah sakit itu yang sengaja mungkin disimpan oleh bapaknya di warung tersebut. Di situ ada foto dokter dan perawat. Wajah mereka pun sama persis dengan yang ia temui semalam. Salah satu foto memperlihatkan ruang bersalin. Di bawahnya tertulis, "Peristiwa kebakaran. Seluruh staf medis gugur saat menolong pasien melahirkan." Kemudian Bima bertanya kepada bapak itu, "Pak, kenapa bapak punya foto ini? Ini foto kapan, Pak?" Bapak itu pun menjawab, "Oh, itu dulu saat lahiran anakku yang pertama, Mas. Aku dibantu oleh 2 orang. Itu yang satu dokter, yang satu perawat yang membantu persalinanku dulu. Makanya pada waktu itu aku minta diabadikan."
Kemudian Mas Bima pulang tanpa membawa hasil apa-apa. Di depan rumah, Mbak Rani sambil menggendong bayinya bertanya kepada Mas Bima, "Mas, kita pulang pagi kan?" Mas Bima mengangguk. Namun Mbak Raninya menggeleng. "Ah, enggak Mas, aku pulangnya malam." Mbak Rani ternyata mengingat sesuatu. Setelah melahirkan, saat dia pingsan, ia bermimpi berjalan keluar rumah sakit tersebut. Di gerbang, Mbak Rani menoleh ke belakang. Perawat itu melambai. Dalam ingatannya Mbak Rani, perawat itu mengucapkan kata-kata, "Waktumu sudah selesai, kami belum." Seketika Rani sadar. Secara nyata, ia dan bayinya dipulangkan sebelum subuh. Pagi hari itu, mereka sudah tidak ada di sana lagi. Ya, begitulah cerita dari Mbak Rani dan Mas Bima yang dibantu persalinannya oleh mungkin yang menunggu di sana rumah sakit tersebut, ya? Atau tentang dokter yang sudah nggak beroperasi lagi, ya. Entahlah siapa itu yang membantu Mbak Rani. Yang jelas bayi dan ibunya selamat dan Mbak Rani sampai sekarang juga hidup sehat. Tidak semua bangunan mati itu kosong. Beberapa hanya menunggu kesempatan terakhir untuk menolong. Namun bagi mereka yang pernah diselamatkan, tempat itu tidak pernah benar-benar mati. Oke, sampai di sini dulu cerita hari ini. Nantikan wayangan di setiap hari Minggu dan cerita misteri di setiap malam Jumat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Rasen Story. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.